Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang saya akan sampaikan, melanjutkan apa yang sudah dibicarakan kemarin tentang salah satu amalan taubat. Salah satu amalan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membacakan istighfar, astagfirullahaladzim, atau yang paling sedikit astagfirullah, atau lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, atau ada yang lebih panjang sayyidul istighfar. Kita bacakan itu, makin panjang kita bacakan, makin banyak dosa yang terhapuskan. Itu harapan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita banyak dosa tentunya. Makanya amalan istighfar ini jangan pernah kita lepaskan. Di mana saja, kapan saja, kita kadang-kadang tidak sengaja melakukan dosa, melakukan kesalahan. Bacakan istighfar itu. Makanya baginda Nabi besar Muhammad SAW sehari mengucapkan istighfar itu tidak kurang dari 70 kali. Bahkan di riwayat yang lain 100 kali, mi'ata marroh. Yang nyata-nyata sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang sudah dapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau kan tidak pernah melakukan dosa, kesalahan. Apa pernah beliau nenggak homer misal, walaupun sedikit? Enggak pernah. Beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap para ulama meneliti, kok bisa Rasul sesuci itu, maksum, dijaga oleh Allah dari maksiat, bisa melakukan istighfar sebanyak itu? Apa nih sebabnya? Oh, ternyata para ulama meneliti lalainya hati kepada Allah Subhanahu wa taala walau sebentar itu sebuah kesalahan bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasa lalai sebentar dari Allah hatinya, itu adalah sebuah kesalahan. Makanya beliau tidak lepas dari istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan Rasul adalah ketika selesai sholat langsung kalimat yang pertama istighfar dulu sebelum dikir-dikir yang lain. Karena sallallahu alaihi wasallam, bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholatihi istighfar salasan. Ketika selesai sholat, beres melakukan sholat, maka istighfar 3 kali. Itulah amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ucapkan itu, kita amalkan apa yang diamalkan oleh Rasul SAW. Dan selain itu, selain daripada ampunan dosa, kalau ampunan dosa jelas lah, tidak ada lagi amalan pengampun dosa yang terbaik kecuali mengucapkan kalimat itu, kalimat istighfar. Makanya perbanyak istighfar. Setiap hari kita gempur dengan istighfar supaya tidak ada dosa yang tersisa. Makanya kata Imam Ghazali, la sogoir ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Dosa walaupun kecil dikerjakan setiap hari kita terus-menerus, menggunung juga akhirnya. Wala kabair ma'al istighfar. Tetapi dosa yang sebesar gunung sekalipun, kalau setiap hari kita gempur dengan istighfar, akhirnya makin sedikit makin habis. Itu kata Imam Ghazali. Selain amalan penghapus dosa, istighfar juga banyak manfaatnya. Kalau diceritakan terlalu panjang. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, man lazimal istighfar, siapa orang yang selalu
mengucapkan istighfar di setiap harinya, lazim, ja'alallahu min kulli dzikin mahroja, maka Allah jadikan kesempitannya, kesulitannya diberikan jalan keluar, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu mengucapkan istighfar tersebut. Persoalan hidup kan banyak. Jadi coba aja istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah memberikan solusi bagi kita. Wa min kulli hammin faraja, dan selain daripada Allah berikan jalan keluar dari permasalahan hidup, Allah juga lapangkan dada kita, tenangkan jiwa kita, supaya damai hati kita. Itulah manfaat istighfar. Dan juga ada di Al-Quran, wa qul tastaghfiru rabbakum, ketika kamu mengucapkan kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, maka Allah ampuni dosanya. Innahu kana ghafaro yursili sama alaikum midroro, dan Allah turunkan hujan ke muka bumi ini. Dalam keadaan kemarau kita sulit air, Allah turunkan. Jadi amalan untuk supaya datang hujan juga bacakan aja istighfar. Yursili sama alaikum midroro wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kita pengen harta, kita pengen punya anak, sekalipun amalan yang terbaik membaca istighfar itu. Coba aja istighfar. Jadi banyak sekali manfaat istighfar ini. Dan yang terpenting, amalan istighfar ini adalah meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Wa makanallahu mu'addibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan adab. Allah tidak akan menurunkan bencana selama di kampung itu, di tempat itu masih banyak orang yang mengucapkan istighfar. Kita hutang jasa kepada orang tua yang rajin sujud di keheningan malam, yang menangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita enaknya berdosa di dunia ini, berjalan di muka bumi ini hanya untuk maksiat dan dosa. Karena memang syahwat masih tinggi, bayang-bayang masih banyak, hayalan berjuta hayal di pikiran kita. Jadi seakan-akan kita hidup di dunia ini masih lama. Coba aja kalau tidak ada orang tua, tidak ada orang-orang yang soleh di kampung kita, tentunya sudah dilibas, dibabadah habis ini dunia ini. Kita dikirimkan bencana, naudzubillahi min dzalik. Makanya amalan untuk supaya meredam murka Allah Subhanahu wa taala, bebas dari bencana, yaitu istighfar. Coba aja. Insya Allah berkah kita mengucapkan istighfar. Karena itu salah satu amalan yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.